upakak ya guys ya, upakak pak mas kentir atau mas ketir, mas ketir cuy gitu kan. Yo guys, welcome back to my channel guys. Oke guys, kali ini kita akan melanjutkan video ya guys, membahas tentang kartu-kartu yang ada di Clash Royale ya guys ya. Kita harus membahas apa saja update-update baru di Clash Royale ya. Apakah masih sama seperti dulu atau ada perubahannya guys ya, atau ada perubahannya guys. Kita coba lihat saja. Langsung kemarin saya sudah buat video tentang kartu-kartu apa saja ya yang ada di Clash Royale yang kelangkaannya itu umum ya guys ya. Kita sekarang akan bahas yang kelangkaannya itu tipenya langka ya guys. Kelangkaannya tipenya langka, kelangkaannya tipenya langka ya, pokoknya itulah guys ya. Oke. Nah, kemarin kita sudah bahas yang umum ya kan, versi umum kita kemarin sudah bahas ya guys ya. Sekarang kita akan bahas yang tipe-tipe langka ya guys, yang warnanya apa ini? Warnanya oranye ya. Kalau kita lihat dengan mata telanjang ya, mata telanjang aja. Ada berapa ini ya? Oh banyak ya tipe langkanya guys ya. Terus oke, kita akan bahas ya guys ya. Oh ya, BTW kemarin saya udah push ya guys ya, push sampai master 1 ya guys ya. Tuh sulitnya minta ampun guys. Coba aja kalian ya, kalau misalkan push sampai master 1 ya guys, lawannya itu berat-berat guys. Apalagi ada pas royal ya kan. Sekarang itu kalau misalkan kalian beli pas royal itu pasti jadi lebih gampang ya guys, jadi lebih gampang ya. Maksudnya naiknya jadi lebih gampang guys ya. Oke, tanpa basa-basi kita langsung aja let's go. Kita akan bahas kartu tipe langka yang ada di Clash Royale ya guys ya. Let's go. Oke, yang pertama ada Hell Spirit ya guys ya. Ini baru guys ya, Hell Spirit. Coba kita lihat dulu. Ini baru ya guys ya. Oh, jadi misalkan kalau kita pakai ini, misalkan kita combo dengan Hog Rider tadi ya, itu bisa langsung sambil heal ya guys ya. Tuh bisa jadi tameng juga tuh, malah jadi heal ya guys ya. Ini juga murah guys, hanya satu ya, murah ya kan, hanya satu area damage ya kan. Mungkin ini bisa di combo dengan berbagai macam deck ya guys ya. Misalkan Hog Rider atau mungkin Giant atau mungkin Elite Barbarian ya guys ya. Elite Barbarian itu juga cukup bagus kalau misalkan kita pakai combo Hell Spirit ya guys ya. Dulu nggak ada guys, Hell Spirit ini dulu nggak ada. Mungkin oh iya, dulu juga ada yang namanya spell heal ya. Spell heal itu dulu ada guys ya, spell heal. Tapi sekarang udah dihilangkan, mungkin diganti dengan ini ya guys ya, diganti dengan Heal Spirit ya guys ya. Kalau sama itu, sama apa? Healer. Pokoknya yang heal itu, yang awal spellnya heal, dulu pernah ada spell healing, terus sekarang ganti dengan Heal Spirit ini guys ya. Menurut saya bagus ya guys ya, hanya satu saja. Ini mungkin saudaranya Ice Spirit ya guys ya, saudaranya Ice Spirit. Oke, kita lanjut ya guys di Ice Golem ya. Ice Golem ini menurut saya kartu yang sangat laris guys ya. Banyak deck atau combo atau top player pakai kartu ini ya guys ya, karena kartu ini bila kita pakai di kondisi apapun itu sangat baik ya guys. Misalkan kita pakai defense itu bisa, pakai attack itu bisa. Nah seperti itu kita juga bisa mengalihkan mengalihkan apa ya, serangan maksudnya. Kita bisa juga mengalihkan serangan musuh ya guys ya, kalau menggunakan ini ya guys ya. Apalagi misalkan kita pengen mengalihkan misalkan ya tadi kayak skeleton, giant skeleton. Terus ini juga bisa menghalangi mega knight ya guys ya, mega knight. Kalau enggak ya pokoknya serba-serba langsung. Ini teman saya nginvite ya guys ya, Mega Minion. Nah ini Mega Minion guys ya. Mega Minion ini keren ya guys ya, maksudnya hanya 3 tapi sakit. Tapi kalau menurut saya mending Minion saja ya guys ya, nggak usah pakai Mega ya. Maksudnya kita pakai deck yang menggunakan kartu Minion guys. Misalkan kita pakai Mega ya nggak apa-apa juga, tapi kan Mega ini menurut saya hanya satu, terus juga hit point-nya tinggi memang, tapi kan
kurang mantap gitu ya guys menurut saya guys ya. Tapi misalkan kalian menggunakan deck ini untuk pakai, misalkan ada Giant musuhnya, lalu di belakang ada Wizard, itu kita pakai Wizardnya, kita pakai serang pakai Mega Minion juga bisa ya guys ya. Jadi tidak seperti Minion ya guys. Kalau Minion kan langsung mati ya guys kena Wizard, tapi kalau ini tuh sangat lebih hit pointnya lebih tinggi ya guys ya. Jadi saya juga bisa merekomendasikan ini, tergantung deck kalian ya guys ya. Tapi ini menurut saya bagus ya guys. Dulu juga ada Mega Minion ya guys ya. Oke, lanjut ya guys ya. Dark Goblin. Nah ini kakak ya guys ya. Kakak. Kakak sih. Nah ini Dark Goblin menurut saya sangat recommended ya, sangat rekomendasi menurut saya, karena Dark Goblin ini yang pertama punya banyak kelebihannya guys. Yang pertama elixirnya hanya 3 ya guys. Terus terus kecepatan ya, kecepatannya juga bagus, kecepatan serangan, kecepatan movement ya, perpindahan maksudnya jalannya ya kan, lari maksudnya ya. Terus apa lagi ya, terus sakit juga ya guys ya. Misalkan kalian pakai ini, itu bisa buat defense, bisa buat attack juga bisa ya guys ya. Dulu juga ada kartu ini, jadi nggak baru ya guys. Ini memang ada sejak dulu ya guys, tapi dulu itu nggak ada arena jungle kalau nggak salah. Ini ada di arena jungle kalau nggak salah ya. Coba kalian lihat aja guys ya. Tapi ini saya sangat recommended guys, karena Dark Goblin ini sangat terbaik guys ya. Oke, kita lanjut ya. Elixir Golem guys. Nah ini baru guys, Elixir Golem ini baru ya guys ya. Menurut saya Elixir Golem ini sangat OP guys, sangat OP sekali. Karena itu misalkan kita udah darahnya tebel, kalau mati pecah-pecah ya guys ya. Kalau mati berpecah-pecah, aduh. Tapi kekurangannya ini ya guys ya, kekurangannya itu tadi ya. Kekurangannya misalkan kita musuhnya pakai Elixir Golem, kalian membunuh Elixir Golem itu, nah kalian tuh bisa dapat elixir ya guys, elixir tambahan ya. Itu kerennya itu guys ya. Tapi itu juga bisa merugikan musuh ya guys. Ngapain? Elixir Golem ini menurut saya sangat recommended ya guys ya. Kalian juga bisa pakai Elixir Golem, tapi sayangnya ada resikonya ya guys ya. Misalkan kalian pakai Elixir Golem, yaitu tadi kalian harus bisa menyumbangkan, misalkan Elixir Golemnya ini dibunuh, langsung bisa menyumbangkan elixir ke musuh ya guys. Kita lanjut Tombstone. Oke, ini bangunan ya guys, building. Tapi building ini bisa counter Hog Rider guys ya. Hog Rider kalau pakai ini bisa di counter ya guys ya, karena kalau misalkan kita menghancurkan building ini nanti banyak skeleton ya guys, maksudnya keluar skeleton ya. Kita lihat nih, nah itu ya, langsung keluar skeleton ya guys. Menurut saya ini juga building mantap ya guys ya, tapi sudah jarang nggak dipakai ya guys. Lebih baik pakai cannon ya guys, kalau nggak pakai Tesla ya, kalau nggak salah Tesla ya. Itu ya guys ya. Kita lanjut guys ya. Earthquake bener apa? Nah, pokoknya itu guys ya. Spell gempa ini baru, dulu tuh nggak ada ya spell gempa. Nah mungkin kalau kita menggunakan spell gempa ini, kalau misalkan musuhnya itu banyak building ya guys, kita harus pakai spell gempa ya guys itu. Oh ya, misalkan musuh juga pakai tombstone, itu bisa juga pakai spell gempa itu guys ya. Counternya guys mungkin ya, bisa dikatakan ini counternya building ya guys. Tapi kan 3 ya guys, 3 menurut saya sih ya nggak mahal-mahal amat lah, nggak mahal-mahal amat, nggak murah-murah amat ya guys ya. Boleh dipakai misalkan kalian combo dengan Hog Rider, kalau nggak Giant ya guys ya. Itu kan kita perlu menyingkirkan building, itu kita harus pakai Earthquake juga bisa ya guys ya. Oke, ini sangat recommended juga ya guys untuk kalian yang combo dengan Hog Rider ya guys. Terlanjut Valkyrie ya, ini Valkyrie juga banyak dipakai karena Valkyrie ini yang pertama area ya kan, tapi sayangnya hanya darat ya kan, karena bulan kapak kan nggak mungkin di kapaknya nyerang atas ya kan, dilempar gitu kan nggak mungkin ya guys ya. Nah ini sangat recommended karena misalkan kita pakai ini bisa ke counter kayak misalkan Wizard misalkan ada musuhnya pakai Giant, belakangnya ada Wizard, kalau enggak minion, kalau bukan minion, jangan minion, bukan minion,
goblin ya, goblin. Kalau misalkan belakang ada wizard terus kasih goblin gitu kan jainya lah, itu bisa di counter pakai Valkyrie ya guys ya. Di belakangnya dikasih belakangnya guys ya, langsung mati guys, langsung KO ya nanti. Nah, itu kelebihannya Valkyrie seperti itu. Tapi kalau misalkan kita pakai yang damage-nya lebih sakit daripada Valkyrie, misalkan itu punya TK itu bisa mengatasi juga ya guys ya. Tapi jangan taruh skeleton army ya guys ya, nanti langsung mati semua guys ya. Valkyrie ini sangat recommended juga dan murah, harganya 4 saja guys ya. Oke, let's go, kita lanjut Musketeer ya. Musketeer atau Musketeer ya? Musketeer ini deck awal ya, awalan saya ya, pakai Musketeer karena sakit dan jauh ya guys, trennya jauh. Tapi menurut saya kalau dipakai masa kini ya masih mumpuni saja, masih bisa. Tapi banyak deck-deck yang lebih bagus menurut saya, kayak misalkan Legend itu ya, Magic Archer ya. Magic Archer itu ya jauh juga, harganya juga 4 dan juga tembus ya guys ya, tembus Magic Archer ya guys. Nanti Legend nanti kita bahas di video selanjutnya aja guys ya. Musketeer ini menurut saya sangat recommended juga karena jaraknya jauh, hit point-nya cukup tebel ya kan, cukup tebel, tapi kemahalan sih menurut saya kalau 4 ini ya buat Musketeer. Tapi kena Valkyrie tadi mati ya guys ya, kena Valkyrie guys. Oke, kita lanjut aja mini PK ya guys ya. Mini PK, nah ini andalan saya, Kong Kenny. Nah, iya ya kan, sangat mantap guys ya mini PK ya. Kalian juga bisa pakai mini PK ini ya guys, karena mini PK ini apa ya, bisa dikatakan serba bisa guys ya, serba bisa maksudnya. Tapi kalau misalkan pasukan apa keroyokannya jelasnya kalah guys ya mini PK, karena mini PK ini termasuk nah itu ya sakit sekali guys ya. Maka jangan biarkan mini PK ini menyentuh building kalian guys ya, bisa-bisa langsung sekali penclas langsung kurangnya banyak ya guys ya. Mini PK ini termasuk apa, hero mantap ya guys ya, hero mas kartu ya, kartu yang sangat mantap guys. Oke, lanjut Hog Rider lah. Ini kartu apa ya bahasnya, kartu yang sering laris ya guys ya maksudnya ya. Terus kartu apa, kartu 1000 umat nih ya. Nah ya, kartu 1000 umat ini, kartu 1000 umat Hog Rider ya guys ya. Kalian pasti juga apa bisa apa pernah menggunakan Hog Rider ya guys ya. Mungkin kalian pernah 1 kali atau mungkin 2 kali menggunakan Hog Rider. Ini juga memang sangat merekomendasikan karena Hog Rider ini sangat menjengkelkan ya guys ya, sangat menjengkelkan. Yang pertama langsung loko building ya kan, seperti Royal Giant ya kan, seperti Royal Giant itu langsung loko building. Tapi ini lebih sakit ya guys, ini lebih sakit guys ya, serius ini lebih sakit guys. Terus juga hit point-nya juga tinggi ya guys, terus cepet juga ya. Malesnya itu guys, bisa lompat kali guys ya, sehingga ada kali dari sungai bisa lompat guys ya. Nah seperti itu guys ya, mantapnya Hog Rider seperti itu guys. Mungkin kalian bisa pakai guys ya. Oke, kita lanjut ke Battle Ram. Nah ini juga sangat recommended karena langsung menuju ke building dan sakit ya. Misalkan tidak dihentikan kayak elektro ya guys ya, elektro juga bisa menghentikan ini. Tapi kan kalau tidak dihentikan itu bisa-bisa sakitnya, kalau nggak ada building langsung tabrak itu sakit ya guys, dan langsung muncul berbarinya guys. Ini juga sangat recommended tapi harganya cukup mahal guys. Mending kita pakai Hog Rider aja ya guys ya, kalau menurut saya guys ya. Lanjut guys ya, Sepis. Ini Sepis ya, mungkin itu ya guys ya. Sepis ini nah itu ya, bisa membuat musuh tidak berkutik ya guys ya. Tuh misalkan mungkin ini counter royal ya, counter royal Giant ini guys ya. Tapi kalau menurut saya sayangnya enggak ding, menurut saya bagus nih, bagus. Ini Sepis ini bagus nih guys, teman saya juga pakai ya. Tapi mending pakai itu ya, sap ya. Kalau gue mungkin mini PK kalau misalkan kita langsung pengen apa membunuh musuhnya ya guys ya, mending pakai mini PK ya guys. Dari Sepis ini, Sepis juga sangat recommended ya, karena kalau misalkan ada Sparty ini tidak bisa berkutik ya guys ya. Ya ada stun-stunnya, ini stun ya guys ya. Oke, kita lanjut ya guys ya. Flying Machine ini tadi Sepis baru ya guys maksudnya. Terus ini Flying Machine juga baru guys ya. Ini hero baru ini, hero kartu baru ya, hero mulu anjir, kartu baru ya guys ya. Menurut saya recommended juga ya kan, tapi nyawanya rendah ya guys ya. Iya, hitpointnya rendah. Kalau menurut saya mending gantikan dengan yang lain aja sih ya, Flying Machine. Tapi ini baru, ini juga jaraknya jauh ya guys.
ya, jaraknya jauh, mantap juga ya kan. Ini bisa dipakai di deck kalian kalau misalkan kalian pakai giant juga bisa ya guys ya. Oke, kita lanjut ya guys, battle healer. Nah ini healer ini baru guys ya. Dulu kalau menurut saya kirain healer itu apa, menyembuhkan dari belakang gitu guys ya, menyembuhkan dari belakang, tapi ini ternyata harus attack dulu baru bisa menyembuhkan ya guys. Ini termasuk OP guys kalau misalkan kalian apa menggunakannya dengan baik ya, maksudnya kita combo dengan yang sangat luar biasa ya guys ya. Ini bisa dikombo dengan berbagai macam deck ya guys ya, battle healer ini ya guys ya, sangat recommended juga. Tapi misalkan kalian tidak pakai apa, tidak bisa pakai, ini nanti bisa berakhir fatal guys. Tapi ini sangat recommended ya guys ya, kalian juga bisa pakai dan combo dengan minion horde, kalau enggak combo dengan Hogrider ya guys ya, sangat mantap ya guys ya. Oke, lanjut bomb tower. Bomb tower ini termasuk building ya kan. Ini sangat recommended juga karena apa, kerennya ini bomb tower itu sudah ada sejak dulu ya guys. Saya juga dulu suka bomb tower ya kan, bisa nge-counter Hogrider juga bisa. Ini kerennya tuh kalau mati ada itunya guys, apa, ada damage-nya guys ya. Tapi kayaknya ini jadi nerf ya guys, area damage-nya lebih rendah. Dulu itu sakit banget guys ya. Kalian juga bisa pakai itu building ini ya guys, seperti halnya cannon-nya, tapi ini lebih mantap ya guys ya. Kalian juga bisa pakai, tapi lebih mahal, satu elixir ya ketimbang cannon ya guys. Oke, lanjut guys ya. Furnace ya. Furnace ini kompor ya guys, kompor. Nah itu ngeluarin fire spirit ya guys ya. Tapi menurut saya ini juga sangat recommended. Banyak top player atau enggak player lain menggunakan furnace ya guys ya. Ya kan tipenya langka juga ya, tipe kemarin tipe mulu anjir, tipe building maksudnya ya. Nah kelangkaannya langka maksudnya ya, kelangkaannya langka ya guys ya. Ya bagus sih guys furnace ini. Kalau kalian mau pakai nggak apa-apa, silakan aja ya kan. Bisa apa, ditaruh di belakang building juga bisa ya kan. Nah ini goblin check ya guys, ngeluarin goblin ya guys. Goblinnya sangat mantap guys tuh ya, berotot guys ya. Gila, ototnya mantap ya. Ini juga bisa kalian pakai ya, karena ini juga termasuk OP ya guys, ngeluarin building terus juga mengeluarkan itu ya guys, apa, goblin ya. Ini keren guys ya, kalian juga bisa pakai guys ya. Oke, kita lanjut lah. Ini deck andalan saya guys ya, deck andalan saya guys. Ini sangat recommended sekali buat kalian ya guys ya, karena Jai ini mantapnya minta ampun guys ya. Kayak gitu ya. Nah itu nah ini sangat recommended guys ya. Tapi kalau kena building, kalau musuhnya pakai building, susah guys pakai Jainya. Nope. Nah kerennya itu guys Jainya, kalian juga bisa pakai karena langsung lock building juga sakit ya guys. Bisa buat tameng ya guys ya. Ini sangat recommended guys ya. Oke, kita lanjut Wizard ya. Ini Wizard juga saya juga merekomendasikan juga guys, karena Wizard ini area mantap ya kan, sakit terus bisa nge-counter banyak hero ya guys ya. Kecuali yang sekali sakit ya guys, kayak mini PK itu ya nggak bisa guys ya. Tapi ini sangat recommended guys ya Wizard ini, buat belakang, buat damage, buat terus defense itu sangat boleh ya guys Wizard ini ya guys ya. Saya sangat recommended ya guys ya. Langsung kita pindah ke selanjutnya, Royal Hogs. Royal Hogs ini menurut saya keren. Ini banyak dipakai karena nyebelin ya guys, langsung lock building, sakit juga apalagi kalau udah ke tempel building ya, sakit banget guys ya. Ini sangat recommended juga, tapi sayangnya mahal ya guys. Kalau misalkan kalian mau pakai silakan aja ya guys ya, silakan aja. Kalau misalkan pakai ini bagus ya guys ya, langsung lock building. Goblin Heart ngeluarin goblinnya, rumah goblin ya ibaratnya guys ya. Kalau menurut saya sih kurang recommended karena bisa digantikan dengan furnace ya guys, lebih mantap gitu, furnace di area gitu ya. Tapi misalkan kalian mau pakai Goblin Heart silakan aja guys, itu langsung mengeluarkan banyak goblin misalkan buildingnya hancur ya guys. Tapi menurut saya kurang recommended, mending furnace ya guys ya. Jadi kalau mau pakai silakan aja guys ya. Ini Inferno Tower guys, ini termasuk kartu yang sangat benci ya. Kalau misalkan kalian pakai kartu-kartu Golem, Giant, terus apa lagi, Hogrider, Mega Knight, ini termasuk
kartu menjengkelkan guys, karena yaitu kayak Inferno Dragon gitu kan, semakin lama semakin sakit guys. Malasnya itu guys, kalian harus membawa zat ya, kalau enggak nah itu ya elektro ya, kalau enggak itu ya guys ya, karena supaya apa enggak terlalu sakit ya guys, maksudnya apa damage-nya itu enggak terus menerus ya guys ya, maksudnya seperti itu guys. Inferno ini ya sangat recommended guys, banyak dipakai di player-player lain ya ini Inferno Tower. Menurut kalian ya, misalkan kalian mau pakai Inferno Tower ya silakan aja ya, misalkan kalian mau pakai Inferno Tower ya guys ya. Oke, kita lanjut Elixir Collector guys. Elixir Collector ini apa ya, kurang ya menurut saya. Ya bagus sih, bisa menambahkan elixir, nah, tapi counter miner juga bisa ya kan, terus fireball juga bisa ya kan, ya semua building juga bisa sih pakai fireball. Tapi elixir collector ini mahal ya guys, 6 kalau nggak salah itu dulu itu elixir collector itu hanya 5 elixir saja guys. Kalau misalkan kalian main dulu itu ya elixir collector itu hanya 5 saja guys ya, sekarang udah naik menjadi 6 ya guys, mungkin karena banyak yang pakai ya kan, jadi dinaikkan menjadi 6 ya guys ya. Tapi menurut saya kurang recommended. Misalkan kalian pakai golem ini recommended guys, recommended. Lanjut roket ya, main push. Misalkan kalian mau pakai roket silakan aja ya, ini tapi sayang mahal guys ya, namanya maksudnya mahal kalau menurut saya. Nah itu, tapi kalau misalkan ke building ke biru itu langsung mati ya guys ya, apalagi kalau rame-rame lagi ngumpul itu visor terus musketeer visor, kalau kita pakai roket langsung tewas ketika ya guys ya. Roket termasuk mantap ya guys, tapi sayangnya mahal ya guys. Kita lanjut berbarian hut ya, berbarian hut atau berbarian hut ya, intinya rumah berbarian kan guys ya, rumah berbarian ya. Mahal guys, kalau menurut saya mahal. Terus juga apa ya, mending kalau menurut saya mending kalian bawa berbarian ya, ini bagus bisa ngeluarin berbarian terus kalau kita taruh buildingnya di belakang ya kan, tapi kurang mantap kali ya gitu kan. Bisa kalau menurut saya guys ya, mahal juga 7 guys ya, 7 ya kan, ini mahal guys menurut saya. Kasih building yang lain ya guys ya. Kalau kita lanjut ya, terakhir ya, kita lihat ini terakhir ya, Musketeer apa Musketeer ini ya, Musketeer ya kan, Musketeer ini 3 Musketeer ya, 3 Musketeer ini sangat OP guys kartu ini. Tapi coba lihat kalian itu ya, gila guys, 9 guys, 9 elixir. Nah itu kalau ke counter apa fireball langsung mati semua guys ya. Kalau misalkan kalian mau pakai monggo, dulu itu OP nya guys ya, OP nya itu pakai golem langsung kita pakai terima seperti guys, itu OP sekali guys ya. Kalian bisa pakai juga combo seperti itu, tapi menurut saya kurang mantep ya guys terima seperti, maksudnya banyak counternya ya guys. Sampai sekarang ini hero-heronya damage semua ya guys, kalau menurut saya kurang mas ya. Kalau dulu itu bagus guys. Oke guys, mungkin sekian dulu video dari saya guys ya. Kita bahas yang epic ya guys, kita akan bahas kartu epic besok saja guys ya, di next video ya guys ya. Kita sekarang bahas di tipe yang langka saja guys ya. Ini terakhir ya, fireball ya, belum saya ulas ya kan. Lah ini menurut saya keren ya fireball, yang kalau kalian pakai monggo aja ya guys ya. Nah banyak hebatnya fireball ya guys, saya juga kadang pakai ya guys. Oke guys, sekian dulu video dari saya guys ya, terima kasih telah menonton guys ya. Jangan lupa saksikan terus di channel Mana Biasa guys ya. Kali ini saya akan terus bermain Clash Royale ya guys. Mungkin kalian bisa support dengan cara subscribe dan pencet tombol lonceng ya guys ya. Oke guys, terima kasih telah menonton guys ya. Jangan lupa klik subscribe ya guys ya. Bye bye.